Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek baru saja menginformasikan penjelasan detail mengenai 5 dokumen yang harus diunggah melalui fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Melalui penjelasan 5 dokumen yang harus diunggah ini, kita akan mendapatkan pemaparan yang sangat jelas bagaimana kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang harus kita siapkan dan kita unggah di fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti apa penjelasan detail 5 dokumen yang harus kita siapkan dan kita unggah pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar? Pastikan simak video ini sampai selesai. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Informasi di Merdeka Mengajar baru saja merilis satu info baru tentang bukti dukung dalam pengelolaan kinerja guru yang harus diunggah oleh kepala sekolah. Jadi artikel ini, rilis dari Kemendikbudristek ini menjelaskan atau memberikan penjelasan detail tentang 5 bukti dukung yang harus diunggah oleh kepala sekolah melalui fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. 5 dokumen yang harus diunggah oleh kepala sekolah yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah dokumen KOSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru, dan surat penugasan. Selama ini masih menjadi perdebatan atau mungkin diskusi tentang kejelasan detail dari masing-masing dokumen ini, sehingga secara resmi Kemendikbudristek merilis tentang bukti dukung tersebut dijelaskan cukup gamblang untuk 5 dokumen yang harus diunggah sebagai bagian dari dokumen pengelolaan kinerja guru. Dokumen yang pertama yaitu adalah dokumen KOSP. Di sini dijelaskan dokumen KOSP yang diunggah merupakan dokumen KOSP yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi setiap satuan pendidikan, setiap sekolah pasti di awal tahun pelajaran itu menyusun dokumen KOSP. Nah, dokumen KOSP inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar proses belajar mengajar atau pembelajaran. Inilah yang nantinya kemudian diunggah sebagai bagian dari pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk dokumen KOSP saya rasa cukup jelas. Yang kedua adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan. Dokumen perencanaan satuan pendidikan di sini diartikan sebagai dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Permendikbudristek Pasal 5 Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan sering kita sebut sebagai RKS, rencana kerja sekolah. Nah, RKS sendiri, rencana kerja sekolah atau rencana kerja satuan pendidikan, ini nanti dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama adalah rencana kerja jangka pendek dalam kurun 1 tahun. Nanti lebih lanjut kita kenal sebagai rencana kerja tahunan atau RKT. Dan yang kedua adalah rencana kerja jangka menengah atau RKJM ini kurunnya 4 tahun. Nah, dalam konteks pengelolaan kinerja kepala sekolah, maka dokumen perencanaan satuan pendidikan yang diunggah adalah dokumen rencana kerja jangka pendek atau biasa disebut dokumen rencana kerja tahunan. Jadi yang diunggah untuk pengelolaan kinerja ini adalah RKT. Yang ketiga yaitu adalah dokumen laporan satuan pendidikan. Dokumen laporan satuan pendidikan yang dimaksud di sini adalah dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan. Jadi ini merupakan laporan dari pelaksanaan RKAS maupun RKT kalau di sini disebut dokumen pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan.
Oke, berarti ini laporan dari pelaksanaan rencana kerja tahunan kita. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini untuk konteks pengelolaan kinerja tahun 2024 ya, karena ini baru berjalan tahunnya 24, maka dokumen yang diunggah adalah laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 23. Ya, jadi laporan pelaksanaan yang kita unggah di tahun 24 ini adalah laporan 23 yang lalu. Itu pelaksanaannya seperti apa, rencana kerja tahunan kita maupun dari RKAS pelaksanaannya seperti apa. Yang keempat, ini yang sering menjadi isu terkini perdebatan yang cukup ramai begitu, tentang rangkuman kehadiran guru yang dulu kita kenal sebagai rangkuman kehadiran guru di kelas. Ya, ini ada penjelasan yang cukup mengagetkan. Rangkuman kehadiran guru merupakan hal yang sama dengan dokumen rekapitulasi kehadiran bulanan, ya, baik kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Jadi yang diunggah bukan daftar hadir, namun yang diunggah di sini adalah rekapitulasi kehadiran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Ya, rekap kehadiran kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Itu ya, jadi cukup jelas, lebih memudahkan kita, tidak sampai ribet harus kehadiran di kelas setiap jamnya, setiap harinya gitu. Yang terakhir yaitu surat penugasan. Yang dimaksud di sini adalah jika kita adalah kepala sekolah definitif, maka yang dimaksud adalah keputusan kepala daerah, ya, misalkan SK Bupati tentang pengangkatan kepala sekolah. Namun jika kita adalah PLT kepala sekolah, maka yang dimaksud adalah surat perintah sebagai PLT. Nah, kalau kita mengampu sebagai pelaksana harian, maka surat penugasan yang dimaksud adalah surat perintah sebagai pelaksana harian kepala sekolah. Demikian penjelasan detail 5 dokumen yang harus disiapkan dan diunggah dalam pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat.